Sahabat jalan-jalan, saat ini saya berada di Kelurahan Mambi. Kami akan melakukan satu ekspedisi yang kami sebut dengan ekspedisi Kora, dengan tujuan untuk mencari kampung atau tanah leluhur yang sudah hilang dan konon saat ini berada di dalam wilayah desa Saludengen, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Let's go. Ini sebagian pemandangan yang bisa kita lihat dalam perjalanan ke desa Saludengen. Kalau kita melihat ke belakang lagi, di sana ada sebagian kelihatan kota Mambi dengan Gunung Pepana yang menjadi ikon Kecamatan Mambi. Ini salah satu objek wisata yang bisa kami lihat dalam perjalanan ekspedisi ini. Ini air terjun Lemo yang ada di desa Lemo. Saat ini kami sudah ada di wilayah desa Saludengen, dan saya sekarang ada di tempat yang bernama Kabalean, yaitu puncak tertinggi dalam perjalanan dari Mambi tadi. Dan ini pemandangan yang bisa kita lihat dari tempat ini.
sebagian perkampungan di Desa Saludengen. Kita akan menuju ke sana. Kita akan menemui informan atau narasumber yang akan menemani kita ke lokasi pencarian. Sahabat jalan-jalan, saat ini kami sudah memasuki wilayah Desa Rantai Tarima, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Pak Amos sebagai informan sekaligus penunjuk jalan bagi kita.
Ini dari kejauhan, inilah yang disebut dengan Pasapa, yang orang kenal dengan nama tanah si jengkal dari surga. Sayang saat ini sedang ditutup dengan alasan COVID-19. Ini jalanan yang kami lewati sekarang. Ini adalah merupakan jalan tani karena banyak kebun dan sawah di sebelah gunung yang masih diolah oleh masyarakat Soludengen sampai saat ini. Kita masuk lagi pendakian yang ada di depan Pak Amos. Menjadi informan dan penunjuk jalan bagi ekspedisi Kora ini. Ini anggota tim ekspedisi. Jalanan semakin menanjak. Kira-kira 60 sampai 70 derajat kemiringannya. Ini jalan yang penuh dengan rumput. So, jalan ini masih sering dilalui juga, Pak. Kenapa berumput, Pak? Ya, ini karena jarang orang lewat. Tidak banyak lagi kebun atau sawah di sebelahnya ini. Iya, Tinggal sedikit yang diolah mulai di jalanan ini. Pak sedang membuka jalan. Panting Kora. Ini bambu. Ini sudah masih bekas dari kampung Kora. Sudah berumur ratusan tahun. Kita lanjutkan perjalanan. Silas. Iya. Ini tempat kita sudah wilayah Kampung Kora nih, Pak ya? Iya, sudah kakinya ini Kora. Karena tinggal sekitar 15 meter pendakian naik, kita sudah dapat itu kampungnya. Di atas ada mangga. Oh iya. Itu. Kita akan naik melalui rerumputan ini. Juga ada beberapa tanaman kakao. Ini masih bambu dari Kampung Kora dulu. Kita istirahat sejenak, anggota tim kewalahan stamina. Ini pendakian sudah mungkin 75% kemiringannya. Kita akan daki.
Ini sudah mendekati kemiringan 80 derajat. Ada anggota tim yang sudah tertinggal. Kita sudah sampai di lokasi. Salah seorang anggota ekspedisi yang terkapar. Ini lokasi perkampungan nenek moyang atau leluhur yang sekarang sudah jadi kebun kopi dan coklat. Ada batu-batu. Ini masih jauh ke sana Pak ya, perkampungan? Oh, iya. Kita akan lihat perkampungan orang tua dulu. Talar ke cenda. Tak lucu loh Pak. Iya. Yang pasti yang dipikirin nah. Itu ditutin dah. Ada sela-sela pohon jauh, kira-kira ada 500-an meter ini Pak ya? Lebih Pak. Sampai di ujung. Lebih 500 meter lokasi perkampungan orang tua dulu. Ini masih ada ke bekas tanaman orang tua dulu waktu tinggal di sini Pak? Ya sisa ini mangga dan iya. di belakang ada jambu batu. Ini mangga yang sudah dipenuhi oleh anggrek pohon. Di sana Ada pohon jambu. Ini batang pohon raksasa. Kira-kira sudah berumur berapa ini Pak Amos? ya sejak orang tua meninggalkan orang. Sekitar tahun berapa Pak? Pernah tak boleh bisa kalau waktunya. Karena bang bisa dia yang pasti sejak dia meninggal orang tua Ya. meninggalkan kurak di Malangka, gimana tanam India. Jadi pohon mangga ini ditanam pada saat orang tua akan meninggalkan kampung Kora ini yang akan dijadikan sebagai tanda. Kalau jalan-jalan kita akan coba mengukur. Nanti coba lihat batasnya Pak. Ya. Batasnya masing-masing baru Tanda. keliling. Ya. Repa. Lah silambing kita repa. Sudah. Mongko. Alah, saya lambing lah. Pas dapat. 4 kali. Ya. Orang. Pas 4 depa
orang dewasa. Ini pohon jambu biji yang juga masih peninggalan orang tua dulu. Ini pohon damar juga masih peninggalan orang tua dulu. Ini pohon damar yang juga masih peninggalan dari nenek moyang. Adakah yang Bapak bisa ceritakan bagaimana ceritanya sampai Kampung Kora ini ditinggalkan oleh orang tua dulu, Pak? Ya, jadi yang saya bisa sampaikan apa yang saya bisa dengar. Jadi mungkin ada kurangnya, tetapi paling tidak yang saya bisa sampaikan adalah yang biasa saya dengar. Yang pertama bahwa menurut cerita ketika terjadi penjualan manusia di salah satu daerah dan terjadi juga di Kora ini, maka orang tua dulu mengatakan bahwa kami akan meninggalkan Kampung Kora leba kamak buntu Malangka. Jadi mereka berangkat dengan ketentuan ya naga basana maka to mengada unada membiasa-biasa ya mapasuleng kam deke ko ende buntu aka perasangan netai aja muka bikam ya mapasuleng kam. Jadi maksudnya kalau sudah normal kembali keadaan Pak, Ya, orang tua ini kakak bilang akan kembali ke kampung ini, Pak. ke Kampung Kora. Kampung Iya. Kora. Oh, ya. Namun ya mungkin karena ternyata di sana sudah nyaman, sehingga ya sampai saat ini mereka menetap di sana dan beranak cucu di sana. Dan sebagai bukti mereka meninggalkan Kampung Kora, ya ini buktinya mangga. Jadi naga basana tumatua musik dua ada nah mane lebe mau buntu Malangka. Sehingga ini mangga memang harus dilestarikan, dijaga dan dipelihara. Tidak boleh ditebang, Pak, ya. Tidak boleh ditebang. Biarlah kalau mati ya mati sendiri. Iya, betul. Dan masih banyak cerita-cerita yang banyak dicerita orang, tetapi ya kebenarannya kita tidak bisa jamin. Ya, ya. Yang namanya dari mulut ke mulut, ya seperti itu. Jadi ini lokasi sekarang, Pak. Ini lokasi perkebunan orang desa di sini Saludengen. Iya. Jadi begitu mereka meninggalkan kampung ini, jadi masih ada orang yang menetap di sini, orang Saludengen yang menetap. Dan setelah itu berpindah ke Kampung Saludengen di bawah, dan di sini dijadikan kebun. Dan ini kebun dibagi-bagi oleh mungkin anak cucu dari orang tua yang pernah tinggal di sini. Jadi yang saya tahu bahwa yang di sebelah selatan ini ada orangnya, kemudian di sebelah utara lain juga orangnya, sebelah barat lain orangnya, dan sebelah utara lain orangnya. Jadi ini di batasnya Ramea. Jadi ada batas ke sana, ada batas ke situ, ada batas ke sana. Nah, menurut cerita yang Bapak tahu, apakah semua
isi kampung Kora ini dulu semuanya berpindah ke atau mencari lokasi lain yang namanya Buntu Malangka itu, atau sebagian yang tinggal kemudian pindah di Saludengen, Pak ya? Iya. Jadi tidak semua, menurut cerita tidak semua penduduk yang ada di Kora pindah ke Buntu Malangka, tapi ada sebagian yang mereka tidak mau meninggalkan kampung ini, tetapi dia berpindah lama kemudian baru berpindah ke Saludengen. Jadi mereka masih lama juga tinggal di sini sebelum ke Saludengen? Iya, masih lama menurut cerita. Tapi Bapak ada dengar informasi tahun berapa orang tua kira-kira mencari tempat lain, Pak? Ya itu saya kurang tahu, karena memang mungkin orang tua juga sudah lupa yang saya dengar, sehingga ya sampai saat ini ya memang kita tidak pernah bisa tahu kapan waktunya mereka meninggalkan kampung Kora ke Buntu Malangka. Jadi yang punya kebun ini adalah orang di Kora dulu yang kemudian berpindah ke Saludengen. Iya. Nah itu masyarakat yang ada di desa Saludengen ini, apakah semua keturunan dari Kora ini atau ada dari luar yang bukan asalnya dari Kora ini? Ya, yang sebagian ada memang penduduk yang asli di sini, artinya anak cucu dari orang tua kita dulu pindah ke Saludengen yang punya kebun ini. Kemudian ada juga yang sudah tercampur dengan orang lain. Itu apakah ada hubungannya dengan kampung Tampaum itu yang katanya kampung leluhur orang Saludengen, Pak? Itu kah juga yang tinggal di perkampungan Saludengen sekarang ini? Iya, jadi memang ada juga penduduk dari Tampaum yang akhirnya berpindah ke Saludengen, dan ada juga dari kampung Kora ini ke Saludengen, jadi mereka bertemu. Ya. Jadi lain penduduk dari Kora ini, lain dari Tampaum. Asal usulnya apakah ditahu, Pak? Yang Tampaum itu dia asal usulnya dari mana atau nenek moyangnya, kemudian yang di Kora ini, atau kan mereka sebenarnya keluarga tapi berbeda kampung? Ya, yang saya dengar memang berbeda satu keluarga tetapi beda kampung. Cuman ya mungkin agak jauh sudah, artinya tidak dekat. Ya, kekerabatannya sudah agak jauh. Adakah orang yang sering datang ke sini, Pak? Ya, atau hanya orang berkebun yang punya kebun saja? Hanya yang berkebun biasa datang di sini. Ya, untuk kali ini barusan saya tahu bahwa ada orang dari luar yang datang ke sini, dan mungkin bapak adalah keturunan juga dari orang tua yang pernah berkampung di sini. Kemudian ini masyarakat yang ada di kampung Kora setelah pindah ke Saludengen, apakah masih katakanlah punya semacam penghormatan tersendiri ke kampung nenek moyangnya ini, atau sama sekali sudah tinggal dijadikan kebun saja, Pak? Ya, jadi biasa dicerita. Jadi kalau dikatakan masih menghargai atau menghormati kampung leluhur, ya boleh dikata tinggal cerita, karena memang orang yang tidak berkebun di sini
ya sama sekali tidak pernah lagi ke sini, kecuali yang memang punya kebun di sini mereka datang. Tetapi ketika kita berbicara tentang Kora, ya, mereka juga mengatakan bahwa kami adalah anak cucu dari orang tua yang berkampung di Kora. Jadi mereka mengklaim bahwa kampung ini adalah kampung kami juga. Itu di Kampung Saludeng sekarang mana yang lebih banyak keturunannya dari Tampaun atau yang dari Kora ini Pak? Kalau di persentase? Ya boleh dikata setengah masyarakat dari atau keturunan dari Kora dan setengahnya juga dari Tampaun, jadi 50-50, 50-50 karena mereka sudah membaur. Jadi ada beberapa rumpun keluarga yang berangkat dari nenek moyangnya berangkat dari sini, dan ada juga beberapa rumpun keluarga yang nenek moyangnya berangkat dari Tampaum. Mereka bersatu di Saludengin, dan ya kalau diprediksi mereka terbagi dua. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada program misalnya dilakukan kunjungan-kunjungan apakah 1 tahun sekali atau berapa ke baik ke Tampaun ataupun ke Kora ini Pak ya? Selama ini tidak, tetapi reuni keluarga Saludengin 2019 yang lalu sudah diprogramkan bahwa perkampungan Kora ini akan dikelola, dan walaupun tidak akan merubah kondisinya, tetapi paling tidak dipelihara dalam artian dibersihkan, dan ada rencana bahwa akan ada dibuatkan semacam prasasti ya. Dan di dalam prasasti itu tertulis apa yang diungkapkan nenek moyang kita dulu ketika meninggalkan kampung Kora ke Buntu Melangkah. Jadi itu program pengurus kerukunan Saludengin pada 2019 yang lalu. Jadi artinya perhatian masyarakat terhadap tempat ini itu berarti bisa dikatakan masih ada Pak. Buktinya ada rencana untuk ya mengingat kembali tempat ini Pak ya? Iya, jadi seperti itu. Dan kebetulan di bidang itu, penggalian sejarah, budaya dan sejarah, ada beberapa toko yang sudah melakukan rencana untuk melakukan semacam renovasi untuk kampung Kora yang saat ini kita lihat. Kalau harapan Pak Amos terhadap tempat ini, apakah ke depan selain prasasti itu juga misalnya kita buatkan apa istilahnya, katakanlah mungkin rumah yang kalau betul-betul di tempat ini dikelola untuk jadi apakah menurut Bapak bisa memungkinkan dikelola untuk tempat wisata, termasuk dengan pasapa di sana kan bisa satu paket mereka misalnya masyarakat datang Pak. Iya. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa perkampungan tua Kora ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, dan seperti yang dikatakan bahwa jika dikelola dengan baik, kampung Kora ini bisa kita buatkan miniatur kampung tua dulu ya. Jadi kita modifikasi bagaimana bentuknya sehingga paling tidak menyerupai kampung tua yang dulu. Jadi tentu ini harus kita kerjasama dengan pemerintah
dan masyarakat Saludengen, dan tidak tertutup kemungkinan anak cucu dari Buntu Malangka yang bisa ikut serta dalam mengelola perkampungan tua ini, sehingga nantinya menjadi tempat yang bisa mengingatkan kita kembali bahwa beginilah kampung orang tua kita, nenek moyang kita dulu, sekaligus tempat wisata bersama dengan objek wisata di Pasapa, dan kalau bisa sampai di Tampaum. Jadi kalau kita kelola dengan baik, maka ini sangat besar manfaatnya, baik kita sebagai anak cucu dari orang tua yang pernah berkampung di sini maupun masyarakat luas, termasuk kabupaten dan secara nasional. Jadi tentu perlu juga koordinasi dengan keturunan yang ada di Buntu Malangka itu, Pak, ya. Ya, kalau saya seperti itu, Pak, karena ya bagaimanapun juga mereka pernah, orang tua mereka pernah berkampung di sini. Jadi tidak hanya milik orang Saludengen, tetapi juga milik orang dari Buntu Malangka. Jadi selain itu, selain yang Bapak sampaikan, masih ada ke harapan-harapan lain Bapak terhadap pelestarian, katakanlah, atau pengingat sejarah kampung ini, Pak? Ya, saya mengharapkan pertama mereka yang berkebun di sini kalau bisa dijaga dan dipelihara, utamanya tanaman-tanaman yang merupakan peninggalan nenek moyang kita. Kalau bisa jangan ditebang, termasuk mangga, jambu, dan kemudian pohon damar, dan kemudian secara keseluruhan masyarakat bisa memperhatikan kelestarian dari perkampungan Kora ini. Tentu perlu kerjasama semua pihak, Pak, ya. Iya. Ya. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan tentu pecinta-pecinta yang seperti Bapak yang datang dari jauh dan bisa melihat perkampungan orang tua kita. Ya, terima kasih atas wawancaranya. Semoga harapan Bapak dan harapan kita semua boleh terwujud di masa-masa akan datang. Begitu, Pak, ya. Iya, terima kasih. Amin. Ini sebagian perkampungan Desa Saludengen yang bisa kita lihat dari kampung Kora ini. Sebelumnya saya bercerita, apa yang diceritakan orang tua itulah juga saya cerita. Adapun mengenai kesalahan, ya bukan saya punya kesalahan karena saya dengar juga dari orang-orang tua. Nah, jadi mengenai saya bercerita tentang keberangkatan orang tua dari Kora dan Tampaung ke Buntu Malangka. Nenek Lulung berangkat dari Kora. Nenek Tokbo berangkat dari Tampaung. Pangkat yang dia bawa, Nenek Lulung adalah wakil daripada Nenek Tokbo, yaitu adat. Bukan pengurus tahu, dia sebagai adat. Adat pada saat itu adalah adat Mapurondo, kada di Pondong, berdasar di atas Pemalia Pak Randana. Nah, itulah yang dibawa oleh orang tua ke Buntu Malangka. Jadi setelah orang tua berangkat dari Nenek Lulung di Kora, Nenek Tokbo di Tampaung,
Mengapa dia meninggalkan Kora dengan Tampaung? Berdasarkan karena adat di Bambang sudah hampir kabur. Karena orang-orang pada saat itu mereka menjual belikan manusia. Jadi ini orang tua tidak sesuai dengan adat yang dipercaya pada waktu itu. Dia mau pergi menjual orang. Jadi mereka meninggalkan Kora dan Tampaun kira-kira sekitar pertengahan 800-an. Kira-kira ini. Jadi mereka meninggalkan Kora dan Tampaun sampai di sampai di Loka. Dia namakan itu tempat Loka. Mengapa dikatakan? Karena artinya agak baik nih. Artinya kalau kita berbicara mengenai bahasa orang tua, Tantak na Bambang. Loka yang dekat Mambi. Ya, dekat Mambi. Nah, kemudian nenek Lulun dan nenek Tokbo bersama dengan rombongannya meneruskan perjalanannya sampai di Arale. Mereka bermalam di orang tua di Arale, induk ada nenek. Kemudian meneruskan perjalanannya sampai karena ini orang tua di Arale. Mereka bertanya, kamu mau kemana? Dia bilang, ini orang tua, kami mau sampai di ujungnya Bambang. Itulah dibilang daerahnya sekarang adalah Kenatan atau di situ artinya Tampaknya Bambang, ujungnya Bambang. Dia bilang, terlalu jauh. Coba-coba kamu bertemu dengan Indona Salurindu yang ada di Linggasi Todo, kemarinya Sodangan. Dia bilang, ini orang tua, iya. Sampai di sana, ini nenek Tokbo dengan nenek Lulung bersama dengan rombongannya. Mereka beristirahat. Yabu indo tondona langan lalan indo yabu bakbana sebelum Tangkalu. Ada itu Dento Kaluku yabu. Nah di situ. Kemudian mereka mencari jalan mau masuk di daerah semua dengan daerah Tawuran. Nenek Tokbo masuk daerah semua, nenek Lulung masuk daerah Tawura sekarang. Nah, sampai di atas keliling, sangat baik. Nenek Tokbo juga dibilang sangat baik, tapi bagaimana caranya? Lebih baik kita ketemu dengan Indona Salurindu. Bagaimana? Karena kita lihat itu ya baik, tapi bagaimana caranya kita mau tinggal? Artinya harus melapor dulu. Iya, harus melapor dulu ke Indona Salurindu karena budayanya. Oh, wilayahnya Salurindu yang diberikan karena duluan Salurindu datang mau Buntu Malaka dari Rantai Bulahan. Oh iya. Bukan dari Mambi, itu dari Rantai Bulahan. Ini orang Salurindu. Jadi mereka ditempatkan di Salurindu wilayahnya. Masuk Sodangan, masuk Taura. Nah, bertemu dengan Indona Salurindu, dia bilang mengandai mata. Indona Salurindu, ampulaya katelalam. Nah ya, maka kalau begitu, Rata Batalembana artinya ini Rata Batalembah. Di sini saya telum buang kaju-kaju, artinya kalau sudah ada hasil, mereka setuju. Nenek Tokbo naik di Karatuang semua. Nenek Lulung naik di Kajuangin, ini kemarinnya kubur ini Tane Tamanggu, dia tinggal di situ dulu. Baru ke Taura. Nah, jadi ini pangkat yang dia sandang dari Bambang adalah Nenek Tokbo ketua adat, wakil nenek Lulung yang ada di Kora. Tapi setelah sampai di Bumal, Buntu Malangka, diberikan kuasa nenek Lulung sebagai adat dan nenek Tokbo dikatakan bahwa ini diadaknya.
tomak dapukna nenek lulung artinya bayi dia dakna. Demikian video saya kali ini di dalam ekspedisi yang kami sebut dengan ekspedisi Kora, yaitu mencari kampung Kora, kampung leluhur sebagian masyarakat Buntu Malangka yang ada saat ini, termasuk saya sendiri. Dan semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi masyarakat yang mungkin belum sempat berkunjung ke tempat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih.